Tuhanku, amin. Itulah kerinduanku. Shalom Pak Gondo yang ada di Yogyakarta. Shalom Pak Gondo, apakah mendengar suara saya? Dengar, shalom. Oke, salam Bapak. Senang boleh terkoneksi dengan Bapak pada live streaming pada malam hari ini. Sekarang sebagai senior kami, boleh kami minta memberi waktu bagi Bapak untuk boleh berbagi dalam live streaming malam hari ini. Silakan Pak Gondo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, shalom. Selamat malam, selamat berjuang, selamat ikut di dalam pergerakan doa ini untuk menjadi pengubah-pengubah, untuk menjadi penerobos-penerobos buat bangsa, buat Indonesia yang kita kasih ini. Saudara, banyak berita-berita yang mengatakan bahwa Indonesia bahkan di seluruh dunia sekarang dalam keadaan gawat, darurat, saudara. Tetapi saya pesan, jangan takut, jangan panik, saudaraku. Ya, sebab kita punya Tuhan yang akan menolong segalanya ini. Oleh karena itu, saudara, kita ini semua kan ditetapkan, dipanggil sebagai penerobos-penerobos, sebagai pengubah-pengubah untuk bangsa ini lewat kehidupan doa kita, lewat firman yang selalu kita kumandangkan. Nah, oleh karena itu, biarlah kehidupan doa kita akan sampai pada seluruh bangsa, negara, seluruh Nusantara, Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Saya ingatkan, tadi sudah disampaikan di dalam Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja, artinya mata Tuhan tertuju kepada Indonesia. Hati Allah ada pada Indonesia. Telinga Allah mendengar seruan doa kita. Mata Allah melihat semua keadaan di Indonesia ini. Dan kami percaya, kami boleh berserah sepenuhnya yang punya kedaulatan, yang punya kuasa buat Indonesia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan hati Tuhan ada di tempat ini, Tuhan. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya ada kebaikan-kebaikan terjadi di balik semuanya ini, Tuhan. Akan terjadi pergerakan doa yang luar biasa, Tuhan. Orang berseru-seru kepada Tuhan, orang berteriak-teriak kepada Tuhan, dan disitulah akan terjadi pertobatan demi pertobatan yang luar biasa. Yang kedua, akan terjadi pergerakan kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada lagi batasan organisasi, liturgi, Tuhan, tidak ada batasan-batasan denominasi dan lain sebagainya. Tapi bergandengan tangan, berseru-seru kepada Tuhan, bergandengan tangan, mengumandangkan suara Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, akan terjadi pergerakan misi yang dimotori oleh kaum muda sebagainya. Dan pergerakan ini akan membawa perubahan-perubahan besar akan terjadi di Indonesia. Tapi intinya adalah kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu artinya mengasihi Yesus Kristus Tuhan, mengasihi firman-Nya. Firman Allah itu hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkuasa, berdaulat, mengkikis semua karakter dosa. Firman Allah membuat mujizat demi mujizat, itu pasti akan terjadi. Pada waktu kita mengumandangkan firman Allah, mengucapkan firman Allah, diulang-ulang terus, saudaraku, maka kita percaya bahwa saatnya akan terjadi virus corona COVID-19 ini akan lumpuh dan lenyap dari bumi Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini, saudaraku. Oleh karena itu, saya mengajak saudara supaya ditetapkan sebagai penggerak-penggerak doa, sebagai pengubah-pengubah ini, untuk tetap semangat di dalam berdoa, untuk sungguh-sungguh serius di dalam doa dan melakukan perjamuan kudus, saudaraku. Saya setiap hari melakukan perjamuan kudus, sebab saya percaya tanda darah anak domba Allah yang tertoreh di dalam setiap rumah tangga, yang tertoreh di dalam setiap kehidupan pribadi kita, akan memberikan perlindungan yang sempurna dan akan melumpuhkan, melenyapkan virus corona COVID-19 ini dari bumi Indonesia ini, dan akan membuat terjadi pemulihan besar
di semua bidang, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di balik ini semua pasti ada rancangan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam Roma 5 mulai ayat yang kedua dan selanjutnya ditulis bahwa lewat korban tubuh dan darah Yesus, lewat perjamuan kudus ini, saudara, ini adalah jalan masuk untuk kita menerima anugerah demi anugerah, untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia di tengah-tengah bencana ini, saudaraku. Juga termasuk bencana alam. Tadi malam Merapi meletus dan ini meletus yang keempat, saudaraku. Kita tetap berdoa sungguh-sungguh supaya tidak ada terjadi ledakan-ledakan karena bencana-bencana alam itu, saudaraku. Pada perjamuan kudus yang pertama itu adalah untuk mempersiapkan kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini, saudaraku, untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam kekudusan, tetaplah hidup sesuai dengan karakter yang dibangun oleh setiap kata firman Allah, tetap merendahkan hati. Terima kasih atas semuanya ini. Terima kasih. Ayo kita berdoa sekarang. Bapa, kami datang sujud menyembah Engkau. Kami datang mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya sekarang semua akan mengalami hadirat kemuliaan Allah itu turun. Dan pada waktu hadirat kemuliaan Allah itu turun, maka semua virus corona COVID-19 ini akan lumpuh dan lenyap demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati semua yang terlibat di dalam pergerakan-pergerakan doa, pergerakan kesatuan tubuh Kristus, pergerakan misi yang dimotori oleh kaum muda di dalam nama Tuhan Yesus.